pernah kalah, itu harus jujur saya akuin. Nggak usah ngalamin kesalahan apa yang saya lakuin. Jangan mencoba saya itu lebih pandai dari market, gitu. Karena saya juga diajarin sama bos saya dulu juga, don't underestimate the market. Tiap kali habis pemilu juga marketnya positif, pahami, nikmatin. Dikenal sebagai Direktur Investasi PT BNI Asset Management dan juga memiliki background pendidikan lulusan ITB dan University of San Francisco. Beliau dikenal memiliki pengalaman luas di industri keuangan selama hampir 3 dekade. Telah hadir di Hidden Masters, Putut Endro Andanawari. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Pak Putut Endro. Hey, Glenda. Terima kasih Pak udah boleh main ke kantornya. Terima kasih, sama-sama. Kehormatan buat saya juga. Oke, kehormatan buat saya tentunya Pak Putut. Sama-sama. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Baru memasuki tahun 2024. Ya. Sejauh ini seperti apa nih Pak? Surprising. Dan exciting. Good or bad? Both way ya. In a way ada yang good, pasti ada yang bad. Jadi ya kita enjoy. Oke. Jadi sejauh ini market kira-kira mendukung nggak nih pekerjaan Bapak sendiri? Ya, kita harus punya apa ya, istilahnya view yang panjang gitu ya. Bahwa volatility itu ada, ya kita ikutin, tapi jangan kebawa sama yang jangka pendek, lebih ke yang lihat panjangnya aja. Karena kalau saya lihat, terutama di dunia investasi gitu ya, saya lebih cenderung percaya yang jangka panjang seperti itu. Nah makanya Pak Putut udah cukup santuy nih ya menghadapi situasi berbagai macam market. Ya kita harus siap lah antisipasi, jadi ya prepare ke investasi kan selalu siap dengan apapun yang terjadi ke depan. Jadi selalu punya plan B, plan C segala macam, tapi ya tetap harus jalan gitu seperti itu. Dari pengalaman kali ya Pak ya? Iyalah, mau nggak mau. Udah berapa lama di pasar modal Pak? Pasar modal mungkin ya 30 tahunan lah kali ya. Udah berbagai macam ups and down saya dilalui. Berkali-kali. Jadi memang benar bukti nyata bahwa market itu up and down. Seperti itu. Jadi memang ada. Siklus ekonomi itu ada. Awalnya kenapa bisa terjun ke pasar modal Pak Putut? Saya tuh nggak tahu ya kenapa bisa. Tapi ya cuman ikutin aja. Oh iya? Ikutin jalannya aja. Jadi artinya ya kalau cerita sedikit saya gitu kan dulu mungkin sekolah di matematik. Dulu mikir cuman yang nggak perlu ngafal. Itu kan matematik, biar gampang. Lulus, selesai, waktu itu seneng lihat komputer. Ikut belajar komputer. Terus ketemu temen, pakai jas, pakai dasi, pengen kerja. Dia kerja di bank. Kerja. Udah, sesimpel itu aja Pak? Iya, gitu aja. Terus tiba-tiba, ya dapat tawaran kerja di pasar modal. Ya udah, mulai dari situ sampai sekarang. Wow, dari 30 tahun. Alasannya cuma karena Pak Putut ngelihat teman pakai dasi. Iya, salah satunya. Gitu. Tapi ya mungkin kalau saya mungkin gedenya tuh cuman ada buku yang bagus ceritanya apa itu yang namanya Follow the Dream gitu aja kan. Ya udah, ikutin aja dreamnya kemana. Just make it happen. Oke, tapi awalnya nggak ada dream ke bidang keuangan sama sekali Pak? Nggak ada. Awalnya pertama kalau lihat dulu gitu SMA mahasiswa nggak pernah kepikiran gitu. Tapi along the way tiba-tiba ini menarik ya. Mimpi-mimpi saya dari tiba-tiba pengen kerja di belakang komputer kayaknya gagah gitu ya, di ruang AC bisa, terus tiba-tiba pengen jadi bankir, belajar ke sana bisa, terus pengen tiba-tiba main di pasar modal, jual beli perusahaan kayaknya seru banget ya. Nah tiba-tiba terus dreamnya saya ke situ, ya udah just follow the dream. Dan tiba-tiba semuanya tuh ngarah ke sana gitu. Jadi bukan dream yang dari awal ada, tapi terbentuk along the way aja. Iya, ngikutin dan mungkin persisten gitu karena memang pengen ke sana, otomatis badan tuh ke sana gitu. Jadi ya ngebayang saya dulu matematik, harus ke sini kan harus banyak belajar ya. Mau nggak mau belajar keuangan, belajar ekonomi, even psikologi ya kan. Sampai sekarang misalnya marketing, itu juga kan part dari yang harus saya pelajarin ya. Sampai sekarang pun saya juga masih terus belajar. Oke, jadi awalnya bank dulu, ya. Kemudian langsung ke managing funds. Ya, antara lain terus tiba-tiba jadi fund manager. Sampai sekarang jadi direktur investasi di BNI Asset Management ya Pak. Wah, udah berapa tahun di sini Pak? Saya di sini hampir 7 tahun di BNI Asset Management.
Oke, dari semua pengalaman kerja Bapak, apa sih yang paling menarik, Pak? Aduh, karena apa yang paling menarik ya? Mungkin karena saya suka gitu ya. Jadi tiap hari bangun tidur tuh menarik gitu ya. Oh Karena ya? memang seneng sama bisnis ini, jadi suka gitu. Even though harus jujur bahwa ada hari-hari saya nggak suka gitu. Tapi karena balik lagi di sayanya juga karena memang saya suka, jadi ya agak terobati lah nggak sukanya saya sama senengnya saya ke sini, ke kerja seperti ini. Oke, kalau Ya. bisa di-describe Pak, passion Bapak terhadap pasar modal itu tuh seperti apa sih? Ya gimana ya, karena ini part dari saya misalnya MI itu kan ngasih perluasan tangan ke Mhm. para investor yang nggak punya kesempatan masuk ke pasar modal. Masyarakat lain itu kalau tiba-tiba mau invest kan nggak bisa 24/7. Mhm. Kalau saya gini kan 24/7 kerja di market. Jadi mau nggak mau ya buat investor ngebayang misalnya ada punya ruko atau punya toko kelontong, itu kan main jobnya kerja, bukan investasi. Mhm. Nah ini saya membantu mereka untuk bisa berinvestasi tanpa harus pusing dia 24/7 lihat pasar seperti itu. Jadi passion itu sebenarnya membantu ya? Iya, ya lebih kalau saya sampai sekarang juga lebih banyak sharing lah, karena Oh, kebetulan saya punya pengalaman, saya mau sharing ke orang lain supaya paling nggak tuh orang lain kalau bisa nggak usah ngalamin kesalahan apa yang saya lakuin gitu loh. banyak emang salahnya Oh Pak. iya, banyak, Banyak loh diceritain ya. banyak. Oke, kalau dari semua institusi pasar modal, kenapa Hmm. akhirnya di asset management Pak? Nggak tahu, bukan pilihan kali pertama kalinya ada di situ. Pertama kali jujur mungkin senang pertama gara-gara lihat, oke, waktu itu jual beli perusahaan kayaknya gaya gitu ya, Hmm? jual beli saham itu gaya. Jadi mimpinya pengen di situ dan sampai sekarang ya memang di situ. Kenapa kok MI? Ya karena memang itu passionnya waktu itu di situ. Jadi saya pengen tuh seperti itu. Jadi kayak misalnya kebayang kayak siapa sih contohnya misalnya kayak Warren Buffett. Itu kan dia dari dulu sampai sekarang itu di situ Hmm. kerjaannya, managing other people money. Ya seperti itu ya, saya juga pengennya seperti itu. Oke, udah 30 tahun lebih ya Pak di Ya, pasar modal. Saya denger juga Pak Putut nih salah satu yang termasuk dalam tim yang mengeluarkan reksadana pertama kali ya di Indonesia. Wow. ya, enggak lah, dia kan waktu itu kan istilahnya industri ini baru, Hmm. baru keluar, terus juga ada peraturan mengenai reksadana, kebetulan saya kerja di MI juga, yang waktu itu juga pengen nerbitin reksadana di Indonesia. Jadi waktu itu ya kita termasuk 2 MI pertama yang ngeluarin reksadana di Indonesia, seperti Wah, itu. butuh berapa Hmm. lama tuh Pak? Lumayan, karena kan undang-undangnya, pemahaman undang-undang, nyiapin infrastruktur, ya tuh mungkin 6 sampai 1 tahun preparation, ngobrol juga sama regulator, akan bentuknya gimana, strukturnya gimana, dan kita juga di back office juga harus nyiapin reksadana tersebut, ya setelah mungkin setahunan, 6 bulan gitu, baru Hmm. kita launching produk pertama, seperti itu. Oke, gimana rasanya kalau dulu biasanya mungkin cuma di saham aja, terus Ya, tiba-tiba ada reksadana Pak? kalau dulu saham sendiri mungkin sebelum masuk MI itu kan punya uang perusahaan, begitu sekarang ini kalau reksadana kan ngelola dana masyarakat gitu, jadi otomatis agak berbeda. Berbeda dalam arti tanggung jawabnya segala macam, dan kalau dulu itu istilahnya uang perusahaan, diawasi hanya sampai ke perusahaan levelnya, tapi kalau ini kan publik nih. Hmm. Publik ini jadi saya tuh tiba-tiba diawasin, oke, kita sendiri investment, ada juga bagian compliance yang ngawasin, tapi pada saat yang sama karena reksadana itu ada bank custodian, dia juga ngawasin kita. Di atas kita juga ada regulator yang ngawasin. Jadi ya berlapis gitu. Jadi istilahnya kita mau main itu aturannya tuh banyak sekali dan itu juga harus dipenuhi setiap saat Oh, seperti itu. Jadi lebih rigid hmm. investasinya seperti itu. Oke, 30 tahun lebih ngurusin reksadana Ya, ya Pak. Ada nggak sih perubahan-perubahannya yang terjadi selama 30 tahun ini? banyak perubahan-perubahannya, nggak cuma dari sisi reksadananya, Hmm. fiturnya, tapi juga saya pikir juga tipe investornya juga makin berubah. Kalau dulu itu mungkin awalnya cuma tahu misalnya reksadana pasar uang aja, sekarang tuh udah beragam, itu sampai istilahnya ada reksadana saham, ada saham yang luar negeri, ada yang indeks, segala macam tuh udah makin beragam gitu. Di mana itu tadi tuntutannya kita sebagai pengelola harus juga semakin pandai ngelola produk-produk tersebut.
Karena kita harus juga cater ke kebutuhan lagi para investor itu sendiri seperti itu. Oke, pasti 30 tahun ada dong Pak drama yang terjadi. Pernah kalah, harus jujur saya akuin. Ketemu juga investor yang istilahnya nggak seneng sama kinerja itu ada seperti itu. Tapi ya balik lagi harus dijelasin. Karena balik lagi dunia investasi itu kan istilahnya ada resiko yang istilahnya harus diketahui investor kayak ada pisau yang matanya dua. Selalu ada return, juga ada risiko. Nah ini yang mungkin perlu dijelasin sama investor bahwa mimpi saya juga pengen seperti investor apa? Return tinggi dengan risiko rendah. Unfortunately, 30 tahun saya jalan, nggak pernah nemu tuh. Nggak ada. Dan ya? kalau ada, Glenda boleh kasih tahu saya taruh di situ. Itu betul ya Pak? Iya. Dan mungkin saya karena juga dulu pernah mulai dari bawah analis, fund manager sampai sekarang ini kan istilahnya pengen tahu terus kalau memang ada seperti itu. Jadi kayaknya nggak ada deh freelance tuh nggak ada. Semuanya perlu kerja keras atau misalnya analisa seperti itu. Dan kayak tadi risk return itu sangat erat hubungannya. Di mana returnnya tinggi biasanya juga punya risiko yang tinggi kan. Nah ini yang harus disadari sama investor seperti itu. Oke, Pak Putut, kalau kita ngobrol-ngobrol soal market Indonesia, kan pasti erat hubungannya ya sama perform reksadana itu sendiri. Market Indonesia sendiri sebenarnya oke nggak sih Pak untuk perform reksadana kita? Terutama mungkin saat-saat sekarang ini ke depannya. Saya pikir tetap aja menarik gitu ya, menarik ke depannya. Artinya di mana lagi kita bisa ikut menikmati kesuksesan dari real sector kalau nggak ada reksadana gitu. Jadi saya pikir buat masyarakat umum ini satu ladang investasi juga artinya untuk naruh simpenannya dia, safety netnya dia untuk hari tuanya salah satunya ke sini. Tinimbang misalnya cuman ditaruh di bawah bantal. Kan kesian, nggak usah ngapa-ngapain dia bulukan kemakan sama inflasi. Di celengan ya Pak. Ini kan something. Dan kalau lihat perkembangan pasar modal juga kan tumbuhnya luar biasa. Apalagi kemarin kayak COVID nggak bisa dipungkirin, terutama pertumbuhan investor retail kan luar biasa. Jadi sebetulnya kebutuhan investor retail akan investasi itu kan juga semakin besar kan. Nah, ini merupakan tantangan buat kita-kita yang kerja di dunia investasi itu juga memberikan kan alternatif buat mereka nih. Investasi yang aman gimana sih? Karena ya kalau saya bisa ngelihat investasi di reksadana sama misalnya investasi di pasar modal itu kan more or less hampir sama. Karena kalau investasi di reksadana itu kan paling nggak pada saat langsung beli itu langsung investasinya kesebar ke beberapa nama. Jadi risiko itu langsung kesebar gitu. Nah ini yang saya pikir perlu pengelolaan yang lebih baik dan itu ngebantu investor yang misalnya belum tahu untuk belajar seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Pak, AUM-nya BNI Asset Management ini berapa? Saat ini kita ngelola 31 triliun lebih dana pihak ketiga. Oke. Itu Pak Putut berarti urusin semua kan? Mau nggak mau, sebetulnya nggak mau sih. Ya 32-an lah total sama dana nasabah. Berat nggak sih Pak ngelola dana segede itu? Kalau dipikir berat jadi berat, tapi kalau saya sih jalanin aja. Oke. Apa sih yang membuat Pak Putut tuh bisa sesantuy itu dengan beban yang mungkin berat di pundak itu Pak? Iya, gini kan saya juga di sini kan dibantu sama teman-teman gitu ya, teman-teman semua tim gitu. Jadi beban saya ini nggak semua saya yang pegang. Jujur misalnya kalau ditanya hukum, kan ada teman-teman yang bagian hukum. Supaya saya juga bisa tidur tenang, kalau lagi invest, itu juga ada bagian compliance yang mastiin bahwa fund manager itu berinvestasi sesuai mandatnya. Contoh, nggak boleh satu nama di lebih dari 10%. Itu ada peraturannya. Nah, ngebayang saya akan stres kalau tiba-tiba saya nggak punya sistem seperti itu kan. Jadi kalau sekarang ini tiba-tiba ada bagian lain, bukan fund manager yang meriksa. Oh iya benar, investasi tidak ada yang lebih dari 10%. Gitu kan. Bagian lain juga cerita. Terus juga pada saat yang sama juga ada misalnya bagian marketing. Dia juga melakukan tugasnya memasarkan produknya dengan benar kayak gitu. Jadi ini yang ya mungkin bukan tiba-tiba santai gitu. Kelihatannya aja santai, tapi kan sebenarnya ini mikir terus tuh yaitu infrastruktur dan sistem yang kita punya itu membuat kita juga lebih tenang, lebih enak. Oke, ngelola dana sebesar 32 triliun. Ya. Kalau orang bilang harus pinter nggak sih Pak jadi direktur investasi atau fund manager?
kali pinter banget enggak kali ya, kayak saya kan orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya, tapi ya yang penting belajar, common sense gitu ya, sama ya mungkin dibantu sama teman-teman yang pinter lah. Kalau saya nggak pinter kan harus teman-teman yang pinter, dipercaya data gitu, tinimbang cuman misalnya kayak rumors atau tiba-tiba kayak misalnya grafik itu mungkin nggak dapet gitu seperti itu. Mungkin kan lulusan matematika juga ya Pak ya? Iya mungkin gitu, walaupun sebetulnya saya matematik terbiasa ngelihat pattern. Jadi melihat pola seperti itu. Tapi pola itu nggak melulu dalam bentuk grafik. Jadi nggak bisa rely sama pola yang gambar-gambar aja. Tapi juga mungkin ada lain lagi seasonal, waktu itu juga mempengaruhi seperti itu. Jadi ya ada integrated masuk di situ semuanya. Oke, kalau kita ngomong secara fundamental nih, terutama sebagai direktur investasi ini Pak, faktor apa aja sih yang Pak Putut lihat untuk memilih satu saham? Oke, saham. Kalau saham, kalau saya ngelihatnya pertama kali pasti fundamentalnya kan. Fundamentalnya itu saya ngelihatnya itu mungkin dari sisi pertama kali karena saya pemegang saham, earning-nya lah. Itu yang pertama kali. Habis earning naik ke atas sedikit, ya pastinya apa? Pertumbuhannya. Kalau udah lihat pertumbuhannya, saya lihatin juga apa nanti sebetulnya cash flow-nya. Karena ini yang menurut saya mungkin nomor 2 lebih penting setelah komposisi dari asetnya itu sendiri. Habis itu baru nanti ke depan komposisi hutang, manajemen, terus baru nanti produk gitu ya, market share itu juga jadi satu komponen keseluruhan dari fundamental itu sendiri seperti itu. Oke, kalau mau dibilang Pak satu faktor yang simple ya lumayan simple gitu ya Pak, banyak orang yang bisa melihat seperti itu. Oh iya, ya saya balik lagi kan ngelihat sesuatu yang kalau bisa emang benar ada gitu, karena ya mungkin ini karena dipukulin semua market gitu kali ya. Saya ngeliat bahwa apa sih harga gitu. Ya harga tuh kalau menurut saya apa kesepakatan dari sejuta orang tentang suatu barang, harganya udah di situ dengan segala macam pertimbangan. Ya itu yang paling benar. Jangan mencoba saya itu lebih pandai dari market gitu, karena saya juga diajarin sama bos saya dulu juga, don't underestimate the market gitu, karena memang market harus humble, lebih tahu dari saya. Ini balik lagi saya mengenal saya sendiri, terus juga mungkin nanya ke semua orang rasanya sama. Semua orang itu kan fear sama greed. Fear itu kalau lagi takutnya bukan main, kalau greed itu kan serakahnya bukan main, itu orang. Nah ini yang mungkin kalau kita di MI itu ada compliance, ada orang lain menganalisa, ini membatasi apa? Kita tadi di fear dan greed itu nggak di ekstrim. Istilahnya apa? Kalau kita lagi menang C, dibilang kasih 10, seneng nggak? Maunya sampai kalau bisa 100. Dikasih 100 masih kurang. Karena ini ngelola dana pihak ketiga itu yang tiba-tiba greed tadi, itu dibatasin. Begitu juga dengan fear. Fear kita itu juga kita batasin. Karena ini uang dari masyarakat, kita juga harus jaga. Jangan sampai apa? Kita nerusin tadi seperti itu. Jadi ini yang harus dikontrol. Nah memang kalau kayak saya gitu ngeliatnya apa? Ini penguasaan diri kan. Karena kita harus tahu tadi fear sama greed. Padahal dari sini fear and greed itu sebetulnya ada peluang. Market itu justru paling bagus. Itu pas ada fear. Pengalaman saya misalnya, oke, 98 mungkin semua orang banyak ngalamin gitu. Tapi saya juga ngalamin misalnya 911 gitu ya, menara kembar yang ditabrak sama pesawat itu ya, tragedi buat semua orang gitu. Tapi at the same time ada opportunity juga buat investor, saya terutama waktu itu ngeliat apa market turun luar biasa kan. Bahkan di Indonesia Pak? Indonesia juga ada kena waktu itu, impact-nya apa? Setelah itu marketnya lari cepat. Saya juga ngalamin ada bom Bali, bom Kuningan gitu ya. Agak sedih gitu ya bahwa ada korban di situ, tapi reaksi dari market itu karena takut, otomatis dia cari aman kan, jual. Akibatnya apa? Pada saat itu kalau kita normal, itu kan tiba-tiba ada orang jual karena takut kan. Harusnya opportunity buat kita dong. Betul, kita beli murah gitu ya. Kita beli murah. Gitu. Jadi jahat sih emang kalau lihat dari sisi investor seperti itu juga. Tapi pada saat yang sama, kalau orang udah senang semua, itu nggak boleh terlena. Karena kalau udah semuanya ada greed, market mau naik kemana lagi kalau semua udah punya posisi. Jadi kata saya bilang, jadi kalau istilahnya semua udah jualan, udah senang gitu, semua senang. Jangan marah kalau tiba-tiba market turun. Karena apa? Kalau orang udah senang semuanya, pengennya jualan dong. Jadi nggak boleh marah kalau habis itu marketnya turun. Nah ini yang coba kita kendaliin, serakahnya kita sama takutnya kita itu harus
atur. Dengan pengalaman yang segudang, Pak Putut sendiri nih, investasi dong pastinya. Iya, ada. Tapi jujur kalau saya ada porsinya, gitu ya. Buat saya porsinya cuma nyari senengnya, nyari thrillnya gitu. Oh ya bener gue, salah gue. Jadi itu bagian dari investasi saya kecil, uang saya kelola sendiri. Selebihnya karena saya udah pusing ngurusin uang orang lain gitu ya. Keuangan pribadi saya percayain ke istri saya, jadi dia yang ngatur. Wah, jadi di rumah malah manajer investasinya istri ya Pak? Wah luar biasa. Ya karena saya pikir susah gitu ya, karena kita kan dituntut untuk ngutamain duitnya nasabah. Ngebayang nggak sih, dan dulu juga pernah gitu ya, harus menduluin kepentingan nasabah dibandingin kepentingan kita, pasti konflik gitu. Jadi saya ngebayangin saya dengan 32 triliun sama uang pribadi, jujur lebih gede yang 32 triliun, cuman kalau ini uang pribadi itu yang saya duluin. Tapi kalau kayak gitu ngajarin anak dan istri juga nggak instrumen investasinya apa, cara milihnya seperti apa? Ya tergantung sama kebutuhannya sama kemauannya gitu. Jadi kalau memang dia lagi butuh, dia mau ya ayo gitu ya. Anak-anak juga, istri saya juga dikasih tahu, oke dia tahu saham, tahu juga obligasi, tahu juga reksadana. Ya diatur aja dibagi, karena saya cuma kasih tahu kan rambu-rambu gedenya aja, diversifikasi, harus tahu instrumennya, monitoring, kayak gitu-gitu aja, udah jalannya sendiri aja. Wah keren nih, berarti satu keluarga memang melek investasi ya Pak ya? Ya gitulah, tapi ya nggak yang savvy, jual beli, nggak juga. Kita mungkin sibuk sama kerjaan sendiri-sendiri, investasi ya benar-benar ditaruh buat investasi, buat masa depan. Udah nggak gatel buat trading ya Pak ya? Udah nggak lagi. Udah lewat masanya. Oke. Pak Putut boleh bagi tips nih buat sahabat Miraset yang ingin memulai investasi reksadana? Balik lagi ke slogannya reksadana itu kan, pahami, nikmatin. Jadi saya tipsnya ke teman-teman Mira Aset yang mau invest, mulai dari sekarang, kecil, bertahap, supaya bisa apa? Paham dan bisa menikmati reksadana itu sendiri. Boleh spill outlook sedikit nih Pak untuk market Indonesia, terutama reksadana nih ke depannya. Jadi kalau ngelihat, buat reksadana harusnya ada peluangnya, karena memang kita ngelihat momentum pertumbuhan ada di situ. Backdrop lebih gedenya akan ada pergantian, dan kalau kita ngelihat 5 kali pemilu yang ada, saya ngalamin, itu tiba-tiba apa? Setiap kali habis pemilu juga marketnya positif kan. Jadi kalau tipsnya buat teman-teman yang mau invest, tadi ada takut, pengennya nanti, mungkin saran saya mulailah dari sekarang. Justru sekarang ya? Tapi jangan semua, jadi saya juga suka ngomong ke investor saya, kalau mau invest kapan tuh? 20 tahun yang lalu. Next best kapan? Sekarang. Dan kalau sekarang, jangan 100% ditaruh semua. Spread investasinya, bertahap. Makanya kayak kita mungkin yang istilahnya terima uang gajian, teori investasi atau wealth management yang saya belajar itu kan cuma satu, kalau mau invest itu pay yourself first. Jangan kalau udah ada sisa baru invest, telat. Karena pengalaman saya 30 tahun nggak pernah ada sisa untuk invest, karena tiap bulan pasti habis kan. Jadi alokasi sebelum begitu uang datang dibelanjain, put aside, invest buat nanti. Sisanya juga toh akan habis juga. Nice insight, terima kasih Pak. Dan kita punya satu pertanyaan terakhir sebelum games ya Pak. Definisi sukses untuk Pak Putut Endro. Berat ya definisi sukses ya. Simple kalau saya bilang gini, pokoknya kalau saya definisi sukses buat saya ya, belum tentu buat orang lain. Definisi sukses buat saya itu adalah make me happy and others happy. That for me is a success. Keren, thank you Pak Putut. Enggak lah, bisa ya. Kita langsung ke segmen games, sudah siap ya Pak ya? Siap. Oke, kita masuk ke segmen games namanya kata dengan awalan. Aduh, ini berat. Oke, siap. Nanti lihat ke sini semua ya. Oke, siap. Kata pertama, G. Genderang. Geram. Gemetar. Gelagat. Gelisah. Gerak. Gejolak. Gemuruh. Aduh, udah nyerah Mas saya. Kata kedua, ra. Rasa. Ramai. Ramu. Rasa, tadi udah. Oh, udah. Oke, kata ketiga, bu. Bulan. Buka. Budi. Bunyi.
Buaran. Bukan. Bunda. Buah. Kayaknya agak sulit. Terima kasih Pak Putut sudah berbagi insight. My pleasure. My honor Pak, terima kasih. Also mine. Sahabat Beraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Putut and Jody Hidden Masters. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa langsung aja di like, di share, dan juga di komen. Dan langsung aja subscribe ke channel YouTube kita di Miraset Sekuritas. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Dadah!